Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Linda, Iki, Eva tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau persahabatanku lagi. Apa kedua persahabatan ini tak berguna? Aini, Ya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah ada di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membayar ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di Puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dan orang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku mengerjakan kerjaan Mak, berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku mengut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang buang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu tindakan mereka itu dapat merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, Mak lain mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi upaya Mak kecil tak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian luntur atau rusak, Mak harus menggantinya 2 kali lipat. Dengan berlaun, tenaga Mak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, Mak milih jadi pemulung. Dalam sehari, Mak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang doang ke rumah. Sampah terkumpul dijual dengan harga Rp3 per kilogramnya. Cukuplah untuk beli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, Mak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Mak ingin aku menjadi guru. Menjadi guru harus jadi tambah dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita ya. Begitu pesan Mak. Saat ini Mak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada yang lebih, aku masih bisa beli pulsa internet. Lihatlah dalam biru ini, sanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang
karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit cerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan yang Maha Adil. Bisa dibutuhkan, bisa itu pula Tuhan berikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan menunjukkan bagaimana kehidupan kamu. Maju, jalan, kiri, 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 hormat, gerak, balik kanan, maju, jalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat. Lampu mati. Air. Gimana air? Haus. Haus. Ih, kotor dan bau. Lihat. Kedua mata itu memerah. Kulitnya melepas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa nampak begini? Kulit anakku. Tenggorokan. Bisa bernapas. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berusaha. Apa yang bisa aku lakukan malam ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengulangi, maka perbaiki, perbarui, haluskan kembali, bangun kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih ingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari lilitan koran, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain.
Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. La la la. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan galeri dan tempat pelatihan. Hasil kerajinan daur ulang akan dipajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini letakkan sebelah sana? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Bentar. Oh, terima kasih Pak. Saya terima sampah ini dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantar kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengungut sampah ke warung atau toko lagi. Mereka dengan senang hati bawanya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini sebuah kemajuan berarti. Melalui postingan media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton oleh banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak sedang sakit keras. Obat aku beli di warung sudah tak mampu mengobatinya. Mak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Kalian sudah datang? Ayo silakan masuk. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol sebelah sini, kardus bekas di sana, koran bekas di sudut sana. Yang lain-lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang kita buat. Vas bunga ini kita buat dari hitan koran. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya betul, saya Aini. Oh, betul Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Oh, boleh? Boleh, Pak. Silakan mampir ke rumah untuk lihat-lihat. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran minggu depan. Yes! Karya kerajinan daur ulang kita akan terpajang bersama karya kerajinan daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka cuma tertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran yang harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi. Lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi diletakkan sudut kiri. Hati-hati jangan terjatuh. Kita foto dulu. Coba sudut sini. Mengguninya jangan terlalu pendek, nanti
ngantar mak ke dokter. Penyakit mak sebenarnya butuh penanganan khusus, tapi mak bersikeras ingin pulang. Dokter belum sempat menjelaskan lebih dalam. Dia hanya berinstruksi berapa kali mak minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Kata mak, disyaratkan untuk cepat membayar keluar. Di perjalanan, mak sempat berbisik. Aini, mak bangga sama kamu. Kataku berkaca-kaca. Aku pun sempat membalas ucapannya. Aini bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki dan Eza hari ini berjanji untuk datang ke rumah. Mereka akan mengumpulkan barang bekas, botol bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Eza, we are best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah memberikan hari-hari baik padaku.